Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqadatan min alsinatina yafqahu qawlana, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun was-saimat, yarhamukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Nikmat Allah yang sangat banyak. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah. Allah merintahkan kita untuk bersyukur karena Allah tahu kalau seandainya Allah perintahkan kita untuk menghitung, maka kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Maka Allah merintahkan kita bersyukur dan mengulang kembali syukur kita dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita adalah dengan kita senantiasa membiasakan, melafazkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita seluruh kebaikan, memberikan petunjuknya, memberikan pengajarannya, di mana Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjaga kita dari kesesatan. In tamassaktum bihi lan tudillu bihi ma abada. Yang jika kalian berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, as-saimun was-saimat yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, jelang maghrib yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mengkaji, sama-sama membahas satu tema, masih terkait dengan bulan Ramadan yang sekarang sedang kita lalui, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat. Tidak hanya rahmat bagi pribadi, tapi juga rahmat bagi kita sekeluarga, bagi kita bermasyarakat, dan lain-lainnya. Tema kita pada saat ini adalah puasa dan tarbiyatul aulad. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Puasa adalah salah satu kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tetapkan kepada kita sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah 183 yang tadi kita bacakan. Dan juga puasa merupakan salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, lalu puasa, kemudian zakat dan haji bagi yang mampu. Nah, ini menandakan bahwa puasa merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan ternyata setelah kita lalui
Dan setelah kita baca, kita kaji, ternyata puasa tidak hanya sekedar ibadah kewajiban yang kita lakukan saja. Tapi puasa mendatangkan banyak sekali hikmahnya, banyak sekali kebaikan yang didatangkan oleh bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah bagaimana puasa dan kaitannya dengan pendidikan anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kita bertanya, apa hubungan antara puasa dan pendidikan anak? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, itu adalah salah satu kewajiban, salah satu amanah yang ditanggung, yang dipegang dan harus selalu diperhatikan oleh setiap orang tua, bahwa melindungi diri, melindungi keluarga itu adalah kewajiban. Dari apa? Melindungi tentunya dari api neraka. Nah, tarbiyatul aulad adalah pendidikan anak. Nah, jadi ini istilah dalam bahasa Arab yang sudah jamak kita dengar. Nah, mungkin bisa jadi nanti akan menjadi bahasa Indonesia ya, saking seringnya kita baca. Tarbiyatul aulad itu merupakan kata bahasa Arab ya, dua kata bahasa Arab yang terdiri dari yang pertama kata tarbiyah, pendidikan, dan yang kedua al-aulad, jamak dari kata walad yang artinya anak. Berarti tarbiyatul aulad adalah pendidikan anak. Nah, lalu apa kaitannya puasa dan pendidikan anak? Nah, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang berbahagia, kita tahu bahwa puasa memang sejatinya adalah ibadah fardi atau ibadah pribadi, ibadah personal. Bahwa kewajiban berpuasa itu personal pada diri setiap muslim dan muslimah. Akan tetapi dalam implementasinya ketika kita mengamalkannya, puasa Ramadan ini juga merupakan ibadah jamaiyah atau ibadah berkelompok atau ibadah bersama-sama. Bahkan bisa jadi menjadi ibadah ijtimaiyah, ibadah kebermasyarakatan ya, karena memang bulan Ramadan itu tidak hanya kita tapi juga semua orang berpuasa. Nah, dan tentu di keluarga, di lingkup skup yang lebih kecil yaitu lingkup keluarga, kita orang tua bersama dengan anak-anaknya, lalu siapa yang tinggal di rumah, maka itu akan terlibat dalam ibadah bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar ibadah puasa, tapi juga dalam menjalankannya. Nah, sampai nanti sahur bersama, berpuasa, kemudian sholat berjamaah bersama, ke masjid bersama, buka puasa tentu bersama, makan malam, kemudian pergi sholat tarawih. Nah, ini rutin ya, kalau di keluarga bulan Ramadan kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri akan membawa dampak yang baik, dampak positif kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga kalau ingin dikatakan puasa Ramadan memberikan dampak yang sangat baik kepada keluarga, terutama anak-anak, asalkan orang dewasa yang ada di rumah itu menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Puasa Ramadan memberikan banyak sekali pelajaran ya, bahwa ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita menahan diri dari segala hawa nafsu, bagaimana kita melatih diri kita untuk bersabar, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, pun berlatih diri untuk menahan lisan kita dari menyakiti orang, tangan kita, badan kita, mata kita, dan sebagainya dari menyakiti orang lain. Dan ini akan menjadi dampak yang baik bagi anak-anak kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam riwayat kita temukan, idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailahu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau begitu masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, beliau akan menghidupkan malamnya, dan tidak lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Karena apa? Bahwa kebaikan yang ada pada malam itu hendaklah tidak hanya kita, tapi juga keluarga kita, sehingga menjadi satu ibadah bersama. Ya. Bahkan ibadah puasa Ramadan termasuk di antara ibadah yang ditunggu-tunggu, ibadah yang dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga, tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anaknya. Maka ibu-ibu semua dan bapak-bapak sekalian,
kewajiban orang tua adalah mengajarkan kepada anak-anak kewajiban-kewajiban agama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita, misalnya ketika berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang fima makna, yang kira-kira maknanya muru auladakum bis shalah wahum abna sabak. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Lalu pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Tapi tentu bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan ta'dib namanya, pukulan yang mengajarkan. Ya, bahkan kalau dalam riwayat Rasulullah kalau memukul untuk mengajarkan itu tidak lebih dari seperti seseorang memukul dengan kayu siwak. Ya. Terbayang ya, kayu siwak mungkin sebesar pensil seperti itu. Nah, di sini juga tandanya apa? Anak-anak ketika sudah berumur 7 tahun itu sudah mulai kita perintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Tapi bukan berarti perintah dalam artian wajib. Karena perintah agama, kewajiban agama tidak menjadi wajib kecuali sudah sampai kepada usia mereka, usia baligh dan mereka sudah berakal. Jadi di sini perintah ini perintah untuk ajakan. Sampai nanti mereka berusia 10 tahun, nah baru itu lebih lebih strength ya, istilahnya lebih ini untuk mengajak mereka melaksanakan ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, apa saja? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita di bulan Ramadan? Nah, tentu yang pertama adalah orang tua hendaklah menjadi contoh yang baik bagi anak-anak di dalam berpuasa Ramadan. Bagaimana orang tuanya, ayahnya, ibunya melalui bulan Ramadan, itulah yang akan mereka tiru. Nah, kalau orang tuanya rajin ke masjid di bulan Ramadan, orang tuanya rajin tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memberi makan orang berpuasa, mengantarkan pembukuan ya, kepada tetangga, ke masjid misalnya, maka itu akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak ya, dan itu yang akan mereka tiru. Nah, sehingga terkait puasa dan tarbiyatul aulad, yang pertama yang harus dimaksimalkan adalah keluarga, orang tua, orang-orang dewasa yang ada di rumah menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, orang tua hendaklah mengikut sertakan anak-anak di dalam semarak Ramadan. Nah, Masya Allah ya, bahwa Ramadan adalah satu ibadah yang besar, ibadah yang tidak 1 hari tapi 30 hari juga merupakan ibadah yang panjang. Maka hendaklah anak-anak diajak ikut serta merasakan kebahagiaan bulan Ramadan ini. Bahkan misalnya dari sejak sebelum datang bulan Ramadan, anak-anak sudah kita ajak, kita pastikan mereka tahu bahwa Ramadan ini akan datang, kita menyambutnya dengan senang. Maka salah satunya adalah dengan orang tua mengikut sertakan anak-anak dalam semarak menyambut Ramadan. Ya. Anggaplah sekarang mungkin sudah Ramadan kesekian, tapi kita belum pernah melaksanakannya, maka tidak ada salahnya ya kita mulai dari sekarang. Nah, misalnya dengan mendekorasi rumah, kemudian menghias rumah, kemudian membuat catatan amal Ramadan dan sebagainya. Nah, intinya mereka diikut sertakan. Bahkan tidak hanya sekedar hal-hal seperti itu, tapi bisa juga membahagiakan anak-anak, menyiapkan mereka untuk berpuasa dengan cara apa? Nanti sahurnya mau apa misalnya, nanti buka puasanya mau apa, sehingga muncul kebahagiaan, muncul kesenangan pada diri mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di rumah hendaknya mengajarkan kepada anak-anak kenapa mereka berpuasa, apa makna dan tujuan mereka berpuasa Ramadan. Jadi tidak hanya sekedar kita suruh, yuk puasa, Nanda besok puasa ya, tapi juga kita sampaikan kepada mereka kenapa kita berpuasa, bahwa puasa itu adalah perintah Allah, itu adalah kewajiban di dalam Islam. Lalu juga kita pahamkan kepada mereka kenapa sampai mereka berpuasa ya. Selain itu karena perintah Allah, juga karena pada Ramadan puasa ini banyak hikmahnya. Di antaranya kita bisa merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang tidak berpunya, yang tidak bisa makan enak seperti kita setiap hari. Nah, jadi kita merasakan bagaimana rasanya makan hanya 2 kali misalnya. Akan ada orang yang untuk sahur dan berbuka saja mereka tidak punya. Nah, lalu kita ajarkan bahwa puasa Ramadan ini adalah bulan keberkahan, bulan saling tolong menolong, dengan memperlihatkan kepada mereka bagaimana kita membantu memberi makan orang yang berbuka, mengantarkan pembukaan ke masjid,
lalu memberi kepada orang tetangga yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita tarbiyatul aulad pada anak-anak terkait ibadah di bulan puasa ini adalah dengan melibatkan anak dalam menyiapkan sahur dan berbuka. Nah, tentu dengan mengawali dengan nanti mau buka, mau sahur dengan apa? Kenapa? Dengan dilibatkannya mereka dengan aktivitas sahur dan berbuka, mereka semakin merasakan ibadah puasa itu, semarak puasa itu, dan susahnya ya mereka bangun di subuh hari harus menyiapkan. Nah, padahal selama ini mereka misalnya tinggal makan. Nah, sehingga terasa ya bahwa puasa Ramadan itu juga mampu mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Yang keempat, puasa Ramadan terkait tarbiyatul aulad, pendidikan anak, juga apa? Karena puasa Ramadan bisa dikatakan bulan keluarga. Kenapa? Karena paling tidak waktu sahur, waktu berbuka, nah itu adalah waktu kumpul semua keluarga. Yang bisa jadi pada waktu-waktu sebelum di bulan Ramadan sulit sekali misalnya bagi anak untuk makan pagi, sarapan pagi, makan malam dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak adik secara komplit. Karena bisa jadi ada yang bekerja, ada yang sekolah dan sebagainya. Tapi begitu bulan Ramadan, hampir tidak ada orang yang melewatkan sahur dan hampir tidak ada orang yang melewatkan buka puasa. Sehingga momen-momen tersebut itu menjadi salah satu momen untuk merekatkan bonding antara orang tua dan anak, antara sesama saudara, yang mana itu bisa didapatkan di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, di antara bentuk tarbiyatul aulad dalam bulan Ramadan ini adalah mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan amal di bulan Ramadan. Nah, jadi ajak mereka sholat ke masjid, ajak mereka membaca Al-Quran, ajak mereka bersedekah, ajak mereka sholat tarawih. Nah, tapi tentu untuk anak-anak yang belum usia balik atau yang masih usia kecil, tentu ini momen pembelajaran, ya, baru momen membiasakan, bukan momen paksaan, karena mereka masih belum waktunya, ya. Jadi ajak mereka, jika mereka mau, mereka senang, beri apresiasi, bukan dengan paksaan. Juga jika mereka tidak sanggup, bukan dengan cemoohan atau sindiran, kok nggak puasa, kakak puasa misalnya, bukan seperti itu, tapi dengan memberikan apresiasi. Contohnya anak-anak yang beramal dalam bulan Ramadan, mereka mencoba berpuasa padahal usianya baru 5 tahun, cuma sanggup sampai jam 10 atau cuma sanggup sampai zuhur. Jangan katakan, kok kamu nggak bisa, kakakmu bisa atau adikmu bisa, tapi katakan alhamdulillah anak bunda sudah bisa puasa sekian jam. Nah, berikan kepada mereka apresiasi sehingga esok mereka lebih semangat lagi untuk berpuasa. Jangan sampai kata-kata tidak baik, cemoohan atau tidak apresiasi yang kita lakukan membuat mereka esok nggak mau puasa, nanti kalau nggak selesai bunda marah misalnya, seperti itu. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Dan yang ketujuh adalah memberikan kepada mereka dorongan, support untuk selalu beramal dan selalu bersemangat untuk berpuasa. Berikan kepada mereka reward atau hadiah jika mereka sanggup berpuasa, itu tidak masalah. Karena apa? Karena bagi anak-anak, terutama masih usia rendah, ya, usia kelas rendah kalau di sekolah, nah itu adalah momen-momen mereka mudah diikat dengan hadiah. Bukan berarti nanti mereka diajarkan untuk pamrih, mereka masih kecil, ya. Justru reward atau hadiah, ya hadiah tidak mesti berupa materi. Ya, bisa jadi nanti kalau bisa puasa, nanti diajak jalan-jalan menjelang berbuka, nanti boleh pilih pabukuan sendiri di pasar pabukuan misalnya, seperti itu. Nah, sehingga anak-anak menjadi semangat untuk berpuasa. Nah, karena melihat orang tua, melihat orang dewasa di sekelilingnya berpuasa, kemudian mereka mencoba dan diapresiasi, tentu itu menjadi momen yang sangat berharga bagi mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Puasa sangat menjadi momen yang tepat bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Tapi tentu dimulai dari kita terlebih dahulu, dengan menjadi contoh yang baik bagi anak, bagaimana menjalankan ibadah puasa, bagaimana melakukan amal-amalan terbaik di bulan Ramadan. Tentu itulah yang anak-anak tiru. Orang tua hanya duduk-duduk,
maka anak-anak pun akan begitu. Orang tua ke masjid tilawah, maka anak-anak pun akan melakukan hal yang sama. Kita berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan ini menjadi bulan direkatkannya hubungan kita sesama keluarga, menjadi bulan keberkahan yang mendatangkan keberkahan bagi semua. Allah sehatkan kita, Allah sehatkan anak-anak kita sehingga mampu beribadah sampai ke akhirnya, sehingga kita bisa meraih man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Ibu-ibu semua, mari kita semangat berpuasa sehingga keluarga kita pun semangat dan anak-anak kita pun ikut semangat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya